Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Selain soal metode, menurut Said Karim, ahli hukum pidana yang dihadirkan oleh penasihat hukum dari Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo, dalam dakwaan juga perlu dijelaskan kapan kondisi tenang yang menjadi unsur penting perencanaan pembunuhan dalam pasal 340 KUHP mesti terpenuhi. Kata Said Karim, kondisi tenang pelaku pembunuhan berencana mesti sampai pelaksanaan pidana selesai. Tadi dijelaskan bahwa kalau kita bicara soal 340 tentang pembunuhan berencana, pelaku itu harus berada dalam keadaan tenang. Ya. Nah, sementara tadi juga dijelaskan kalau bicara soal pembunuhan berencana, ada beberapa tahapan, mulai pelaku berpikir dan merencanakan, kemudian mempersiapkan bagaimana pembunuhan akan dilakukan, mempertimbangkan sampai pada eksekusi atau melakukan pembunuhan tersebut. Dalam konteks tahapan-tahapan tadi, apakah keadaan tenang wajib dibuktikan mulai dari awal sampai akhir? Jadi pelaku harus tenang dari awal sampai akhir dalam melewati 4 tahapan tersebut. Silakan saudara. Iya, tentu saja, karena yang Bapak penasihat hukum pertanyakan ada dalam kedudukan dakwaan pembunuhan berencana, maka ketenangan itu harus mulai pada saat timbulnya maksud atau niat melakukan pembunuhan, kemudian pelaksanaan, kemudian memikirkan bagaimana bentuk perbuatan pembunuhan itu dilakukan, dengan cara bagaimana, di mana akan dilakukan, kapan waktunya. Tentu ini harus disyaratkan adanya ketenangan di dalam hal ini yang dilakukan oleh pelaku. Jadi ketenangan itu mulai dari timbulnya niat sampai dengan pelaksanaan. Demikian pendapat saya, Yang Mulia. Berarti kalau salah satu tahapan saja, apalagi kalau keseluruhan ya saudara ahli, salah satu tahapan saja si pelaku berada dalam keadaan tidak tenang, apakah bisa disebut seharusnya pembunuhan berencana menjadi gugur di sana? Maaf ya, saya dalam perbendaharaan hukum acara pidana yang saya pelajari, Bapak penasihat hukum, tidak pernah saya mengenal istilah kata gugur. Tetapi yang berkenaan dengan dakwaan itu pada akhirnya sebenarnya dakwaan ketika telah dibacakan oleh penuntut umum itu, di situ kan ada hak dari penasihat hukum mengajukan eksepsi. Dan kemudian kalau hakim telah menjatuhkan putusan sela, menyatakan dakwaan penuntut umum misalnya telah memenuhi syarat lengkap, semaka sidang dilanjutkan. Sekiranya kemudian majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi penasihat hukum itu diterima, maka kemudian dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentu proses pemeriksaan itu tidak dilanjutkan, tetapi penuntut umum akan melakukan perbaikan surat dakwaan. Itu dari segi perspektif hukum acara pidana yang kita anut sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Nah, berkait menyangkut pembuktian, maka semua yang didakwakan penuntut umum itu termasuk elemen-elemen atau unsur-unsur pasal menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan di depan persidangan pengadilan.